didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya pada masa penjajahan. Ya, kemarin di introduction, di perkenalan sudah saya sampaikan bahwa hukum perdata di Belanda itu dipengaruhi atau bahkan turunan warisan dari hukum dari kolonial Belanda. Oke, selanjutnya, nah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kita kenal dengan KUH Perdata, ya, atau bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek, ya, Burgerlijk Wetboek, atau dikenal juga dengan BW, itu berlaku di Kerajaan Belanda dan juga diberlaku di Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda pada saat itu, berdasarkan asas konkordasi, ya. Jadi berdasarkan asas konkordasi, hukum yang berlaku di negara Belanda atau di negeri Belanda, di kerajaan Belanda juga berlaku pada wilayah jajahannya. Nah, hukum BW ini diberlakukan mulai abad ke-19, ya, tahun 1859, dan hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum Perancis, ya, atau disebut dengan Wetboek Napoleon Ingrid voor het Koninkrijk Holland dan Kode Sivil des Francis. Nah, mungkin kalau Ustadz-Ustadzah ingat ketika di PTHI saya ngajar di semester 1, saya menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu berlaku sistem hukum Eropa kontinental, di mana sistem hukum yang berlaku di Belanda itu sangat dipengaruhi oleh Perancis, ya, hukum Perancis, karena Belanda itu juga pernah menjadi jajahannya Perancis. Nah, jadi hukum yang ada di Belanda, ya, itu juga banyak terpengaruh oleh hukum yang dari Perancis, termasuk terkait dengan hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek, itu sebenarnya juga adalah saduran, ya, atau salinan atau turunan dari Wetboeknya Belanda, ya, atau hukum perdatanya maksudnya Perancis, ya. Jadi hukum perdatanya Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, yang atau sering dikenal adalah Wetboek Napoleon in Ingrid voor het Koninkrijk Holland atau Kode Sivil des Francis. Maksudnya adalah hukum sipil atau hukum perdata Perancis. Begitu. Nah, adanya hukum perdata itu, ya, kembali lagi di masa lampau menurut Cicerio adalah karena adanya masyarakat. Ya, ada idiom apa namanya hukum Belanda itu, ya, bahwa ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum, gitu, ya. Oke, ini untuk introduction-nya. Nah, dalam sisi antropologi dan sosiologi hukum, ya, itu kita mengetahui bahwa setiap masyarakat itu punya ciri khas hukum tertentu, ya. Jadi setiap masyarakat itu punya ciri khas hukum tertentu. Mungkin Ustadz-Ustadzah lebih lebih paham juga. Ya, misalnya orang Arab itu, ya, hukumnya berbeda dengan orang Timur, misalnya, ya. Orang Barat hukumnya juga berbeda. Artinya setiap masyarakat itu punya ciri khas tertentu. Nah, bagi masyarakat yang eksklusif, ya, jadi zaman dulu itu kan masyarakat itu kan eksklusif, ya, bukan masyarakat yang inklusif, tapi masyarakat yang eksklusif, yang tertutup, ya. Nah, hukum yang berlaku itu hanya menganggap pemilik dan kewajiban subjek adalah anggota masyarakatnya saja. Nah, orang-orang yang berada di luar masyarakat dianggap objek hukum dan tidak memiliki hak-hak keperdataan.
Nah, ciri seperti ini itu juga dikenal dengan prinsip personalitas, ya. Artinya, hukum yang berlaku hanya digantungkan pada orang yang bersangkutan. Begitu. Nah, prinsip personalitas mengatur hubungan hukum antara orang yang terikat secara personal, keturunan, suku, agama, dan lain-lain. Nah, Ustadz, prinsip personalitas itu nanti juga akan kita temui di dalam hukum perdata Islam, ya. Hukum perdata Islam. Ini kan hukum perdata. Nah, nanti ada hukum perdata Islam yang kalau di dalam mata kuliah itu jadi hukum eh, acara peradilan agama. Ya, jadi hukum acara peradilan agama atau hukum pengadilan agama. Apa ya? Hukum acara peradilan agama. Hukum hukum ya bukan yang materialnya itu namanya apa mata kuliah? Langsung apa ya? Iya. Oh, iya, jadi nanti yang hukum Islam itu masuknya adalah di mata kuliah hukum acara peradilan agama. Nah, di sana nanti ada prinsip personalitas keislaman. Itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam terkait dengan hukum perdata yaitu perkawinan, perceraian, hadonah, nafkah, ya, permohonan, penetapan ahli waris dan seterusnya, wakaf, hibah, zakat, masalah ekonomi syariah. Nah, maka dia masuknya di ranah pengadilan agama. Inilah yang dimaksud dengan prinsip personalitas. Artinya hukum itu digantungkan pada perseorangan berdasarkan apa? Gitu. Kalau prinsip personalitas keislaman di hukum acara peradilan agama itu berdasarkan bahwa dia itu beragama Islam. Nah, maka yang tidak beragama Islam dia masuknya ke pengadilan negeri. Ya. Itu yang pertama terkait dengan prinsip personalitas. Nah, karena ini adalah hukum perdata yang menyangkut hubungan hukum antara orang perorangan, nah maka tentu saja kita menggunakan prinsip personalitas. Ya, artinya yang berlaku hanya yang bersangkutan. Sering saya contohkan, misalnya saya dengan Ustadz Nur Ali terikat perjanjian sewa menyewa rumah. Misalnya Ustadz Nur Ali punya rumah, saya menyewa rumahnya. Nah, berdasarkan prinsip personalitas, ya maka hukum yang mengikat itu ya hanya saya dengan Ustadz Nur Ali terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Begitu ya. Jadi prinsip umum di dalam hukum perdata adalah adanya prinsip personalitas. Nah, yang kedua adalah prinsip teritorialitas hukum, ya, di mana hukum itu berlaku digantungkan pada di mana kediamannya tersebut atau wilayah tersebut. Jadi Ustadz, misalnya ini kan karena kita perdata ya, misalnya terkait dengan tanah hibah, ya kan, atau membeli tanah. Nah, itu kita harus lihat teritorialitasnya, ya, di mana objek itu berada atau di mana subjek hukum itu berada, teritorialitasnya di mana wilayahnya. Nah, di situ juga mengandung prinsip itu. Artinya misalnya nih ya, saya contohkan, saya dan Ustadz Nur Ali itu jual beli tanah. Misalnya Ustadz Nur Ali punya tanah di daerah Surabaya atau di daerah Jember, ya. Ustadz Nur Ali punya sawah di daerah Jember. Nah, saya itu ya tinggalnya di Surabaya. Misalnya KTP-nya di Surabaya. Ustadz Nur Ali KTP-nya ada di Malang. Begitu. Nah, ketika objek tanah ini saya melakukan jual beli, kemudian di suatu hari ternyata ada masalah, wan prestasi kah, ataukah ada hal-hal yang berkaitan dengan gugatan perdata. Nah, maka di mana saya mengajukan itu? Kita lihat teritorialitas hukumnya ya. Bisa jadi saya mengajukan di Jember karena objeknya itu ada di Jember. Bisa juga saya mengajukan ke Surabaya karena saya sebagai subjek hukum berdomisili di Surabaya. Begitu. Ya, artinya hukum itu berlaku atau digantungkan
kepada faktor kediaman ya, tempat tinggal, subjek maupun objek ataupun peristiwa hukum itu. Nah, contohnya juga misalnya dalam hukum pidana juga ya berlaku asas teritorialitas hukum ini. Misalnya saya contohkan, mungkin Ustadz-Ustadzah dulu pernah sempat ada Vanessa Angel ya, yang meninggal kecelakaan itu di tol ketika dari Jakarta mau ke Surabaya atau kemana itu, dia kan bersama sopirnya itu kecelakaan di daerah Jombang, di tol ya, di tol daerah Jombang atau Nganjuk gitu ya. Nah, berdasarkan walaupun Vanessa Angel dan suaminya itu orang Jakarta, ya kan, KTP-nya di Jakarta, sopirnya pun misalnya di Jakarta, tetapi karena peristiwa, ya, peristiwa hukumnya, kecelakaannya itu terjadi di Jombang, Jawa Timur, nah maka akhirnya sopirnya sebagai tersangka itu ditahannya di Polres Jombang, gitu. Ya, kemudian ditahan di Surabaya karena ada rutannya di Surabaya di situ. Artinya berkaitan dengan hukum, selain kita melihat prinsip personalitas, juga kita melihat teritorialnya ya, di mana objek itu berada atau di mana subjek hukum itu berada atau di mana juga peristiwa hukum itu berada, termasuk dalam hukum perdata ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau sekarang saya kurang banyak belajar ya. Tapi kalau dulu itu masih masih anak saya masih satu itu saya masih sering belajar ya, ikut-ikut kelas-kelas online untuk menambah pengetahuan. Nah, dulu di tahun-tahun 2021, tahun-tahun 2020, 2021, jenengan tahu shopping ya? Pernah belanja di Shopee? Satu sada. Nggih, Bu. Ustadz Nur Ali pernah belanja di Shopee nggak Ustadz? Nah, Bu, Bu yang Nggak pernah, pernah Ustadz? pernah satu dua. Anu, saya. Iya. Ustadz Agung pernah belanja nggak Ustadz Agung di TikTok? Seringnya Pernah, Tokopedia. aku pernah, Bu. Nah, artinya apa? Kalau kita belanja di kita belanja itu kan itu perjanjian perdata ya, Ustadz Sada ya. Misalnya Ustadz Agung beli laptop di Shopee, ya kan? Kan Ustadz Agung tuh belinya akadnya itu kan melalui platform Shopee. Nah, ketika Ustadz Agung sudah membayar sebesar 5 juta, kemudian ternyata laptop itu yang datang itu bukan laptop, tapi telenan kayu. Nah, itu gimana kira-kira penyelesaiannya? Teritorialnya masuk masuk apa? Apakah masuk di alamatnya Ustadz Agung? Misalnya Ustadz Agung nggak terima nih, kepingin kepingin menggugat itulah ya, misalnya. Apakah ngajukannya di pengadilan negeri tempatnya Ustadz Agung, ataukah ngajukannya di Shopee karena alamatnya di Jakarta, ataukah ke toko laptopnya, misalnya toko laptopnya itu di Bandung. Nah, gimana Ustaz Sada? Ada yang bisa jawab? Terkait dengan teritorialitas hukum perdata. Hmm. Ada Di, yang punya pengalaman serupa? kalau kalau Coba. di Shopee itu kan gini Bu Im, saya pernah itu Iya, salah beli barang gitu kan. Ordernya apa, itunya apa gitu kan. Itu iya, bisa langsung dikembalikan lewat kurir setelah dibuka di depannya kurir dan difoto. Udah gitu aja Bu Im. iya. Bisa ya Ustazah. Artinya itu terkait dengan eh, yang sekarang terjadi. Nah, andaikan misalnya itu adalah termasuk one prestasi, ya kan? Karena kan toko itu tidak memberikan laptop, tapi memberikannya telenan, kan? Padahal Ustadz Agung mau punya beli laptop. Hmm. Andaikan ini adalah one prestasi dan diperkarakan oleh Ustadz Agung ke pengadilan, itu masuk pengadilan mana? Alamat Andaikan Pengadilan tokonya. negeri. tokonya. Belum pernah soalnya, jadi nggak tahu. Nah, ini kan
ini terkait dengan masalah teritorialitas hukum. Oke. Nah, Ustadz-Ustadzah, untuk perkembangan, karena kan platform belanja itu selalu berkembang ya. Saya sampaikan tadi di tahun 2020, 2021, itu ketika terjadi hal seperti itu di Shopee, itu mengajukannya ke Singapura. Ya. Jadi ada di berkaitan dengan perlindungan konsumen yang ada di Singapura, karena Shopee itu milik Singapura. Singapura. Di Indonesia kan dia kayak cabang gitu ya, kayak brands gitu. Dia kayak buka brands di Indonesia. Nah, kalau terjadi hal-hal demikian, itu pengajuannya ke Singapura begitu. Itu di tahun 2020-2021. Nah, karena hukum perdata ya kan, hukum private. Nah, maka kan dia sendiri juga berbenah ya Shopee itu. Dia punya SOP dan seterusnya. Dan saat ini kata Bu Wahyu tadi, kalau memang itu tidak sesuai, kan SOP-nya bisa dikembalikan. Artinya yang mau saya sampaikan di sini, kita harus tahu juga teritorialitas hukum. Itu karena Shopee itu adalah perusahaan yang berdiri ya dan berdomisili di Singapura. Adapun di Indonesia itu dia hanyalah cabangnya, anak cabangnya. Nah, maka ketika ada permasalahan perdata, maka diajukan ke teritorialitas di Singapura, di mana berdirinya satu badan hukum Shopee itu, begitu. Di sini yang saya maksudkan, yang mau saya jelaskan adalah bahwa teritorialitas hukum itu juga sangat mempengaruhi dalam masalah hukum perdata, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi dua prinsip itu di dalam hukum perdata itu sangat penting, dan tidak hanya dalam hukum perdata, ya juga di dalam hukum pidana juga. Tadi saya sampaikan, saya contohkan misalnya kecelakaan itu kan masuknya hukum pidana ya. Itu juga melihat di mana kejadian itu, apa peristiwa hukum itu terjadi di mana. Nah, disitulah Polres yang berhak itu di mana peristiwa hukum itu terjadi, begitu. Oke, nah selanjutnya, sejarah hukum perdata itu dimulai di zaman Romawi. Kemarin sebenarnya sudah saya minta untuk ngeresum, tapi lagi-lagi mohon maaf saya lupa untuk kirim bahannya. Ngapunten, ini pasti Ustazah Wahyu ini, Bu Im ini lagi-lagi lupa ngasih tugas tapi lupa ngasih bahannya, ngapunten. Jadi kita belajar bareng aja. Jadi sejarah hukum perdata itu dimulai sejak zaman Romawi, ya. Itu Kekaisaran Romawi di abad kedua sampai ke-6 Masehi. Kan kita tahu, nggih, kalau kita berbicara hukum itu pasti kalau nggak dari Romawi ya dari Yunani. Kalau nggak zaman Romawi ya zaman Yunani. Karena dari situlah peradaban itu bisa ditelusuri, ya. Jadi yang bisa terekam oleh sejarah itu ya di zamannya Romawi, Kekaisaran Romawi, atau enggak di Yunani itu yang bisa ditelusuri. Nah, pada saat itu ya warga Romawi dengan penduduk yang sudah berprovinsi di wilayah Italia itu menjadi bagian dari wilayah kekaisaran. Nah, kemudian disitulah sudah dikenal adanya pengadilan khusus yang disebut dengan Praetor Parekrinis ini ya. Jadi sudah ada pengadilan khusus yang mengadili masalah individu per individu. Ya, jadi kalau ada individu lain yang merasa haknya tidak sesuai ataupun bermasalah dengan orang lain, nah maka itu sudah ada hakim pengadilannya pada zaman Romawi itu. Nah, di masa zaman Romawi itu juga ada dikenal dengan ius gentium, atau ada ius civil. Ini artinya hukum yang berlaku antara orang Romawi dengan orang Romawi. Ya, hukum perdata antara kepentingan yang berkaitan dengan orang Romawi dan orang Romawi, dan juga orang Romawi dengan orang asing, yaitu ius gentium. Nah, dari sinilah cikal bakal bahwa
ada hukum ya, ada hukum yang mengatur berkaitan dengan kepentingan individu. Dari sinilah kemudian muncul hukum tersebut. Nah, ada hukum perdata internasional mulai dikenal di situ karena sudah mengatur antara orang Romawi dengan orang asing, ya, orang di luar, orang asing. Nah, ini kan bisa berkaitan masalah harta, ya, bisa berkaitan masalah dagang, kemudian masalah perkawinan, begitu. Jadi dari sinilah kemudian dikenal adanya asas hukum perdata, yang antara lain asasnya adalah asas lex reisitae atau lex situs, yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda tidak bergerak ya tunduk pada hukum di mana tempat di mana benda tidak bergerak itu terletak. Benda-benda tidak bergerak itu contohnya apa? Contohnya adalah kalau zaman dulu ya, tanah, ya, rumah, itu adalah benda yang tidak bergerak. Tanah, rumah, sawah, ladang, peternakan, nah itu adalah benda-benda yang tidak bergerak. Nah, dengan asas ini, ya, yang berarti benda-benda yang tidak bergerak itu patuh pada hukum di mana benda itu terletak. Begitu. Kalau sawahnya itu ada di suatu tempat di A, ya berarti dia tunduk patuh pada hukum tersebut. Nah, kemudian asas lex domisili, ya, yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Nah, ini sudah dikenal asas ini yang sampai sekarang juga berlaku, ya. Ini yang disebut dengan doktrin. Begitu. Inilah yang disebut dengan doktrin. Artinya asas-asas ini tuh sudah diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Orang itu ya kalau doktrin itu kan dianggap itu sudah ajaran gitu ya. Artinya itu bisa dijadikan sumber hukum. Kemarin itu waktu ada acara untuk yang semester 7 itu kan sudah mulai menyusun tugas akhir. Nah, Pak Jamal itu dosen ya, Pak Jamal mungkin jenengan diajar. Pak Jamal itu menyampaikan ada selain undang-undang, selain jurisprudensi, selain putusan hakim, itu ada juga yang bisa menjadi sumber hukum. Nah, beliau itu lupa namanya apa. Nah, saya lagi di depan, lagi berdiri ngelihat anak-anak, Mbak Ika, apa namanya yang itu bukan undang-undang tapi bisa dibuat sumber hukum. Saya bilang doktrin. Oh iya, betul, doktrin. Ya, jadi ini tuh adalah doktrin. Artinya ini tuh benar, guys. Dan ini dipahami oleh seluruh orang di Indonesia, di dunia sebagai doktrin. Asas-asas ini adalah doktrin. Ini benar dan ini menjadi sumber hukum, ya, sumber pembentukan hukum. Jangan nanti kalau mau ngambil misalnya mengutip terkait apa, kemudian mencantumkan asas-asas ini nggak apa-apa karena ini adalah doktrin, ya. Oke. Asas lex domisili yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum di mana orang itu berkediaman tetap. Ya, sama misalnya saya dan jenengan semua karena kita KTP-nya Kota Malang, ya sudah kita harus tunduk patuh ya kan diatur oleh pemerintah Kota Malang kan gitu. Nggak mungkin lah kita itu domisilinya KTP-nya Kota Malang, tapi kita ikut pemilihan di Jakarta kan juga nggak mungkin gitu ya. Artinya adalah ada asas lex domisili itu. Nah, kemudian ada asas lex loci contractus, yang berarti bahwa terhadap perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda, maka berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Ya. Jadi ketika perjanjian itu ya dilaksanakan di tempat oleh pihak-pihak warga yang berbeda, maka berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Ini yang saya contohkan tadi Shopee yang masih di tahun 2021.
Saya sampaikan kalau ada hal-hal kayak gitu pengajuannya itu ke Shopee Singapura gitu. Karena lahir dari perjanjian bahwa kita itu membayar ke Shopee sekian untuk mendapatkan laptop dengan tipe sekian, itu kan perjanjian. Nah, perjanjiannya itu kan muncul di sistemnya Shopee. Nah, Shopee-nya itu berkedudukan di Singapura. Nah, maka berdasarkan asas ini, ya, pihak-pihak warga negara yang berbeda, ya, kan saya tadi Ustadz Agung di Malang, terus yang jualan di Bandung, kan gitu. Nah, maka berlaku hukum yang dari mana tempat pembuatan perjanjian itu. Paham nggih kira-kira nggih? Maksud saya. Maksud saya paham nggih. Jadi misalnya pun ya itu tadi saya contohkan Shopee itu ya. Jadi Shopee itu lahirnya badan hukum yang bernama Shopee, platform belanja itu di Singapura gitu. Dia berdirinya di Singapura, di Indonesia itu di tahun 2020-2021 di Indonesia itu masih menggono kayak cabang gitu, belum resmi gitu. Mungkin sekarang ini sudah badan hukum sendiri kalau sekarang ya. Sekarang kan sudah tahun 2025 ya Ustaz. Pasti kan sudah mulai berkembang gitu dan mempermudah begitu. Oke. Nah, ini ya, jadi sejarah hukum perdata Perancis itu sebenarnya sudah ada cikal bakalnya. Cikal bakalnya itu sudah ada ini 50 tahun sebelum Masehi ya. Saya kurang benar apa enggak ini, tapi di buku seperti itu gitu. Allahu a'lam benar atau enggaknya ya. Intinya hukum perdata kita itu bersumber dari hukum perdata Perancis atau disebut dengan Kode Sivil Perancis. Nah, yang kemudian nanti direvisi kembali oleh Napoleon Bonaparte itu tadi. Nah, kemudian ada pembagiannya ya, ini di abad ke-17 yang ini oleh Napoleon Bonaparte itu. Nah, lebih lanjut Kode Sivil des Prancis tadi yang saya sampaikan ya, atau kode sivil atau hukum sivil. Kode itu kan bahasanya kayak undang-undang ya, undang-undang atau hukum, undang-undang hukum perdata Prancis ya. Itu mulai dikodifikasi. Nah, kalau tadi itu kan masih kayak apa ya? Doktrin, masih doktrin, kemudian mungkin peraturannya juga nggak menyatu. Nah, kemudian mulai adanya kodifikasi hukum. Jenengan mungkin sudah familiar dengan istilah kodifikasi. Jadi kodifikasi itu mengumpulkan hukum itu kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadi nggak terpencar-pencar. Gitu. Kodifikasi itu contohnya kalau di Indonesia ada KHI, kompilasi hukum Islam. Ya, berkaitan dengan zakat, hibah, waris, wasiat, hadona, perceraian dan seterusnya itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, sama juga dengan hukum perdata yang masih dari Perancis itu dikodifikasikan ya di saat sesudah revolusi Perancis ya atau di masa-masa Renaissance itu. Nah, kodifikasi hukum itu diciptakan sesudah masa Renaissance atau revolusi Perancis. Nah, oleh Napoleon Bonaparte itu membuat suatu panitia gitu ya, pejabat negara yang kemudian melakukan kodifikasi hukum. Yang sumbernya adalah hukum Romawi tadi ya, yang sudah sedikit saya jelaskan itu. Kemudian hukum kebiasaan Perancis, ya hukum-hukum adat, hukum kebiasaan atau hukum adat di Perancis, ordonansi-ordonansi, nah kemudian hukum intermediari, yaitu hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan revolusi hingga kode sivil terbentuk. Ya, jadi semua hukum itu kemudian dikumpulkan oleh Napoleon. Makanya tadi ya istilahnya itu ada
Napoleon Kode ya, atau apa tadi istilahnya. Ada Napoleonnya karena memang pencetusnya adalah Napoleon untuk mengkodifikasi hukum perdata di Perancis. Nah, karena Perancis itu adalah dan Belanda itu adalah jajahan Perancis, nah maka di Belanda juga diberlakukan hukum sivil Perancis. Kemudian diadopsi oleh Belanda menjadi Burgerlijk Wetboek. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah hukum perdata di Belanda. Ya. Oke, jadi Belanda itu sebelum dijajah oleh Perancis juga pernah dijajah oleh Spanyol. Nah, kemudian jadi gini ya. Jadi sebelum dijajah oleh Perancis itu juga di tahun 1600-an, sebelum tahun 1600-an itu dijajah oleh Perancis. Nah, ketika sebelum dijajah oleh Perancis, itu Belanda di tahun 1600 sebelum masa Renaissance ini, karena masa Renaissance revolusi Perancis kan tahun 1700-an. Nah, di tahun 1600-an itu Belanda sebenarnya sudah punya statuta, ya, statuta terkait dengan hukum, termasuk hukum perdata, begitu. Jadi sebelum mereka atau Belanda itu mengadopsi hukum dari Perancis, itu sebenarnya sudah mempunyai statuta terkait dengan kedaulatan eksklusif negara, gitu. Jadi negara itu kan artinya gini, karena ini kan masa-masa melepaskan diri dari penjajahan Spanyol. Nah, maka tentu sama dengan ketika Indonesia masa-masa melepaskan diri dari penjajahan Belanda, kan pasti ada peraturan hukum terkait dengan kedaulatan eksklusif negara. Artinya negara kan nggak harus apa-apa itu berdasarkan dari hukum dari penjajah gitu loh, saudara ya. Jadi di sini Belanda itu ingin menunjukkan eksistensi, maka dia mengeluarkan teori-teori atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum di negara Belanda, termasuk hukum berkaitan dengan hukum perdata. Gitu. Nah, tokohnya adalah Ulrich Huber, ya, yang mengajukan prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hukum perdata individu. HP itu hukum perdata individu, ya, yang misalnya hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya dalam batas wilayah kedaulatannya saja. Kemudian semua orang baik yang menetap maupun sementara berada di dalam wilayah harus menjadi subjek hukum dalam dan terikat pada negara hukum itu. Nah, berdasarkan itu, oke. Ini sebelum Belanda mengadopsi hukum sivilnya, kode sivil des Prancis tadi. Oke. Nah, kemudian, ketika Belanda dalam penjajahan Perancis, disitulah kok cikal bakal adanya Wetboek, Burgerlijk Wetboek dari Belanda itu. Nah, Wetboek Napoleon tadi ya, yang dibuat oleh Napoleon atau Kode Sivil des Prancis adalah dua kode hukum yang memiliki kaitan erat. Wetboek Napoleon itu dibuat berdasarkan Kode Sivil des Prancis dan masa pemerintahan Raja Louis di Kerajaan Holland. Ya, jadi ketika pemerintah Raja Louis Napoleon ini kan orang Perancis, ya, yang menduduki Belanda pada saat itu atau Holland. Nah, disitulah Belanda kemudian mengadaptasi Kode Sivil des Prancis atau Wetboek Napoleon yang Belanda itu. Nah, kemudian di pasal 1814 Belanda mengklasifikasikan aturan-aturan tersebut menjadi KUH Perdata atau BW.
Nah, pengklasifikasian ini dibuat oleh Mr. J.M. Kemper yang dikenal sebagai Outram Kemper. Namun sebelum Kemper berhasil menyelesaikan tugasnya, dirinya meninggal pada 1824. Selanjutnya pengklasifikasian dilanjutkan Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda yang namanya Nicolai. Jadi berdasarkan dari Kode Sivil des Prancis dan Wetbook Napoleon ini, ya, itu kemudian diklasifikasikan oleh Kemper ini. Diklasifikasikan itu di yang kemarin saya sebutkan, ada buku pertama tentang orang, ya, ada buku kedua tentang kebendaan, ada buku ketiga tentang perikatan, gitu. Jadi diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Makanya di dalam BW-nya Belanda ini yang kita gunakan ini ada bab tentang orang, bab tentang perikatan, bab tentang kebendaan. Jadi tidak serta-merta kemudian makplek seperti kita yang makplek langsung dari Belanda, ya. Tapi kalau Belanda itu mengadopsi dari Perancis, namun ada klasifikasi, ya. Ada klasifikasi untuk dijadikan KUH Perdata ini. Mana yang kira-kira diperlukan, mana yang kira-kira relevan untuk Belanda, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dibuatlah klasifikasinya itu dan lahirlah adalah BW. Oke ya, paham. Nah, kemudian pada 6 Juli 1830 perumusan hukum selesai dikerjakan yang kemudian diberi nama BW, ya, atau Burgerlijk Wetboek ini yang saya pegang. Dan juga itu hukum dagang, ya, Wetboek van Kopenhadel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda yang juga sampai sekarang itu masih berlaku. Ya, jadi hukum perdata itu gandengannya adalah hukum dagang. Begitu. Yang sampai sekarang itu masih berlaku karena hukum dagang itu lebih spesifik nanti misalnya terkait perjanjian, pendirian firma, pendirian perusahaan, pendirian CV itu ada di dalam hukum dagang. Gitu nggih. Itulah sejarahnya kemudian adanya Burgerlijk Wetboek ini. Nah, kemudian ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah Indonesia. Ya, tahun ini kan Belanda kan masih menjajah Indonesia. Nah, kemudian Belanda itu secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut itu di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Ya, asas konkordasi tadi apa yang berlaku di Kerajaan Belanda di Holland berlaku juga pada negara jajahan. Begitu. Jadi karena di Holland itu berlaku BW, nah maka di negara jajahan termasuk di Indonesia juga berlakulah BW ini. Oke. Nah, sekarang tadi sudah sejarah BW di Belanda. Nah, sekarang kita mulai masuk sejarah berlakunya BW di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan, Ustaz-Ustazah? Terlebih dahulu. Ini sambil mendengar saya bercerita, ini sambil mengantuk. Enggak usah dulu. Enggak ngantuk, insya Allah semangat semua nih, kalau saya. Insya Allah mboten ngantuk. Nyun sewu. Bu Im. Iya, Ustazah. Kalau BW buku yang mengatur tentang perjanjian atau adanya one prestasi itu di buku BW yang keberapa itu, Bu? Yang termasuk, maksud saya termasuk buku yang tentang benda perikatan nggih. Oh nggih. Nggih sampun. Jadi terkait dengan perikatan itu di buku ketiga, perikatan atau perjanjian. Kebendaan di buku kedua. Buku pertama tentang orang. Nggih, sampun. Jadi orang, kebendaan, buku dua benda. Yang ketiga itu terkait perikatan atau perjanjian itu. Nah, keempat baru tentang pembuktian dan daluarsa.
Apa itu Bu daluarsa? Ya, alat-alat bukti sama daluarsa. Mboten kadaluarsa niku. Enggak, Ustazah. Jadi hukum itu ada kadaluarsanya. Ya, Oh. termasuk hukum pidana itu juga ada daluarsa. Makanya kenapa orang itu ketika keluar negeri itu dikejar. Misalnya DPO ya. DPO itu ketika kabur itu dikejar. Nah, karena itu ada daluarsa. Setiap kasus itu ada daluarsa. Kalau nggak selesai misalnya dalam waktu 5 tahun, 6 tahun sesuai dengan kasusnya masing-masing, ya itu daluarsa. Kalau sudah daluarsa ya nggak ini apa namanya? Nggak bisa lagi diajukan gitu. Termasuk perjanjian juga gitu, ada daluarsanya. Begitu. Jangan kalau misalnya ada perjanjian atau ada hutang piutang, itu dilihat ada daluarsanya. Kayak batas waktu mengklaim sesuatu itu nggih. Ada kadaluarsa kasus itu. Jadi kalau sudah melebihi dari batas waktunya ya sudah kadaluarsa, nggak bisa dikasuskan lagi. Kalau zaman dulu itu masih relevan. Artinya kalau dulu itu kan misalnya gini ya, karena dulu zaman dulu ya, karena keterbatasan akses transportasi, informasi. Misalnya orang Belanda, ya dia punya hutang. Orang Belanda ketika bertempat di Indonesia, sesama orang Belanda punya hutang. Nah, kemudian yang punya utang ini kabur misalnya, lalu melarikan diri ke Belanda, pulang ke Belanda. Nah, setelah 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, itu utang itu sudah tidak boleh ditagih lagi karena dianggap sudah daluarsa. Itu kalau dulu kan kalau orang kabur nggak bisa dikejar, Ustazah. Seperti Kalau kasus sekarang kan Jakarta orang itu ya. kabur kan bisa dikejar ya kan. Iya. Kita bisa nyari. Kalau sekarang daluarsa itu sudah kayak nggak make sense ya kan. Kok ono kadaluar utang kadaluarsa kok ono kan nggak mungkin ono masa utang itu kadaluarsa kan kayak apa nggak make sense kalau sekarang. Tapi kalau dulu kan make sense itu sada. Misalnya juga pembunuhan atau pencurian dulu itu. Pencurian misalnya pencurian ternak ayam ya atau ternak sapi dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya berapa tahun nggak ketangkep sama apa namanya aparaturnya, ya sudah kadaluarsa, tidak boleh lagi apa namanya dihukum dia itu ada daluarsa. Kalau zaman dulu masih make sense ya, masih masuk akal kadaluarsa itu. Kalau sekarang sudah nggak ada kadaluarsa. Untuk pidana masih ada, Bu. Jadi kalau pidana itu ada Iya, kedaluarsa. Itu pidana masih ada Ustaz ini. dikalikan 3 tahun. Jadi hasil keputusannya misalkan 4 tahun dikurangi masa tahanan, nah itu dikalikan 3. Nah setelah dikalikan ketemu misalkan hukumannya 3 tahun dikalikan 3 9 tahun. Setelah 9 tahun maka hukum pidananya itu kedaluarsa. Iya. Iya, jadi ada daluarsa itu, Pak. Ada daluarsanya. Dan setiap perkara, setiap kasus itu beda-beda. Ya tadi disampaikan Ustaz Nur Ali itu. Gitu. Tapi kalau yang di sini yang dimaksud adalah daluarsa terkait hukum perdata, nggih. Daluarsa terkait dengan hukum perdata. Kalau yang ada di buku 4 ini. Nggih, silakan monggo. Izin tanya Bu, ini beda sama pengalihan kasus itu beda ya? Hah? Pengalihan kasus. Pengalihan kasus. Ya itu beda. Beda lagi, Saudara. Pengalihan kasus politik itu. Pengalihan isu maksudnya. Pengalihan kasus. Ya. Gini misalnya kasusnya Pak Sambo gitu ya. Kan itu kayak sidang-sidangnya kan banyak gitu. Terus bulannya kan setahun lebih gitu. Kayak berapa tahun setelahnya gitu maksudnya. Apakah
kayak gitu yang dimaksud daluarsa itu tadi. Bukan Bu. Mengulur-ngulur waktu itu Abu maksudnya. Bukan Bu. Ya kadang waktunya Tahu. lama gitu dalam memutuskan suatu kasus gitu. Ini Bu, kalau kedaluarsa setahu saya itu gini, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sudah diputuskan, katakan 9 tahun. Nah, 9 tahun itu dikurangi masa tahanan. Misalkan setelah ditahan setahun nih, ya berarti kan tinggal 8. Nah, 8 itu dikalikan 3 kedaluarsanya. Nah, berarti 8 kali 3, 24 tahun. Setelah 24 tahun setelah diputuskan, maka itu tidak bisa dipidana. Nah, Berarti daluarsanya itu berlaku setelah ada putusan gitu ya Pak? putusan. Kalau belum ada putusan, diolor-olor itu politik itu. Itu akal-akal. Saya itu wis hopeless sampai hukum Indonesia itu kan. Wis mung capek rasane wis. Aduh Bu, saya mau ngomong gitu nggak enak, ada Bu dosen. Saya juga capek. Iya Bu, saya rasanya apa itu ngelihat hukum Indonesia terus kayak capek gitu, terus kayak gak ada harapan gitu loh Bu Im. Gak ada harapan, astagfirullah. Ada yang mau pergi ke Australia, Singapura, Ikut Bu Dewi, aku Bu Dewi. Australia enak. Saya Ikut tuh Bu. sempat kepikiran apa pindah ke Malaysia apa Singapura ya Bu ya. Ayo Bu, kalau mau regulasinya nanti kasih tahu ya Bu Udah ya. ini habis ini mau pindah ke Arab sama Pak Ahda. Enggak Arab terus Bu. Kita meramaikan hashtag kabur aja dulu Bu. Kabur aja dulu. Khawatir kejatuhan bom atom. Waduh. Nah, kalau di dalam hukum perdata itu setahu saya ya, kalau dulu itu juga berlaku barang siapa yang menguasai misalnya benda tertentu atau tanah atau rumah tertentu selama terus-menerus. Nah, dalam batas daluarsanya misalnya sudah dia terus-menerus ada di tanah itu, menggunakan tanah itu. Nah, itu lama-lama itu bisa menjadi diajukan hak milik. Kalau zaman dulu. Zaman dulu, bukan zaman sekarang ya Sada. Kalau zaman dulu itu misalnya Ustadz Nur Ali pergi ke suatu tempat. Ya, di sana ada tanah yang luas. Ustadz Nur Ali bangun rumah di situ, kemudian bikin peternakan di situ, bikin perkebunan di situ, beranak pinak di situ. Nah, itu nanti pada periode tertentu ya, misalnya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu Ustadz Nur Ali dan nggak ada pihak lain yang mengklaim daerah itu. Nah, itu Ustadz Nur Ali bisa mengajukan itu menjadi suatu hak milik. Itu ada juga batas, artinya daluarsa di hukum perdata itu begitu. Ya, jadi dalam batas misalnya sudah 10 tahun nih saya bertempat di sini. Tetapi tidak pernah ada yang mengakui bahwa tanah ini miliknya. Maka kemudian Ustadz Nur Ali mengajukan diri sebagai pemilik dari tanah itu dan seterusnya. Itu bisa menjadi hak milik. Ini zaman dulu ya. Di zaman tahun 1800-an. Juga Bu. Sekarang nggak bisa ya Bu Im. Gerung Sekarang tanah kosong dipajakin Bu. Tanah kosong. Betul Bu. Sekarang kayak roti gerung itu ya. itu di kejadiannya di Tanah Rempang Batam. Nggih. Oleh Pak Bahlil itu dikuasai oleh penguasa. Tapi karena ternyata ada undang-undangnya, sudah mempunyai cucu dan kakeknya sudah meninggal dan itu satu kelompok. Satu kelompok itu desa. Maka itu tidak bisa dipindahkan itu karena sudah cucu. Kalau masih orang pertama 1, 2 enggak, tapi kalau sudah cucu dan kakek atau neneknya sudah tidak ada, itu satu kampung sudah seperti itu, maka itu hak milik. Contoh di yang akan dirampas oleh Pak Bahlil itu, tapi ngikutin beritanya. Nah akhirnya sengketa kan sampai terjadi ada yang meninggal. Akhirnya oleh Pak Prabowo kemarin pertama kali masuk jadi presiden, salah satunya Rempang itu sudah diputuskan di data akan diberi hak milik.
Batam Nggih. yang akan Oh, itu dibangun bukan. pabrik kaca. Nah, itu tanahnya karena mengandung kaca itu tanah-tanah di sana itu. Tapi mau tidak bisa ternyata karena apa? Sekelompok orang kurang lebih dua desa dan itu sudah tinggal beranak pinak cucu. Nah, semuanya nggak punya surat itu. Diakui oleh Pak Balil mau dirampas, mau diganti, tapi tidak punya tempat yang pasti. Nah, itu ternyata nggak bisa seperti itu. Itu kan hak milik nih. Kalau milik pemerintah itu ada Pak Kak kasusnya. Bukan, bukan, nggak ikut punya, nggak punya suratnya, nggak ada surat. Tanah ditempati beranak pinak oleh Betul. pemerintah pun tidak kuasa untuk memindahkan itu karena sudah Tetapi kan beranak. ada yang Ustadz Nur Ali itu kan ada yang mengklaim hak milik toh nggih sebenarnya nggih. Siapa sih tadi? Oh Tidak enggak ada. ada semua itu. Kecuali seperti tanah sampingnya jalan kereta rel kereta api. Lah itu sudah jelas boleh menempati waktu bisa dipindah. Nah itu karena kepemilikannya punya kereta api mulai zaman Belanda, maka itu boleh ditempati bahkan bisa diminta sewa juga itu bisa. Karena sudah jelas kepemilikannya. Tapi kalau yang belum jelas hanya punya negara aja, hasil rampasan dari Belanda, itu kan punya negara. Tapi kalau sudah ditempati, negara tidak punya hak untuk merampas. Ngapunten itu setahu saya. Nggih, betul Ustaz. Jadi kan hukum itu juga berkembang ya. Dan memang kalau perdata terkait tanah-tanah ini kan saya juga, makanya saya sampaikan lagi ya, bukan hanya saya ya, advokat itu banyak juga yang masih belajar juga. Karena kan aturannya itu sangat banyak gitu. Dan itu aturan-aturan yang teknis gitu kan kadang tidak kita kan harus kayak praktek gitu ya Ustadz ya. Yang orang yang sehari-hari ngurusin masalah itu kan baru mungkin bisa. Nah, kalau yang tadi disampaikan Ustadz Nurali ya, misalnya menempati satu tempat, kalau di zaman ini, ya di zaman masih berlaku KUH BW ini, di zaman Belanda, nah itu bisa mengajukan, misalnya sekelompok orang itu sudah pernah menetap di situ lama, beranak pinak, nah mengajukan sebagai hak milik selama belum ada pihak lain yang mengajukan itu, mengakui tanah itu masih bisa. Dan itu juga kan cikal bakal adanya tanah-tanah kepemilikan di Indonesia kan kayak gitu. Apalagi di zaman pra kemerdekaan ketika Belanda itu maksud saya pasca kemerdekaan ketika Belanda mulai banyak yang pulang kampung itu kan banyak tanah-tanah yang kosong, kemudian banyak wilayah-wilayah yang kosong gitu. Oke, lanjut. Lanjut Bu Im. Nanti saya mohon izin jam 2 selesai nggak Ustaz, soalnya ada rapat. Oke Bu Im. Jam 2 lebih 10 lah. Oke, lanjut. Oke, monggo. Sejarah berlakunya BW di Indonesia ya. Ya, sekali lagi tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa. Sekali lagi saya ulangi bahwa Indonesia itu sistem hukumnya Eropa kontinental. Tadi ya sejarahnya ya karena Indonesia itu adalah jajahannya Belanda dan Belanda jajahannya Perancis. Tuh, sehingga di mana negara jajahan itu mengikuti mengadopsi negara. Jadi copy paste itu enggak sekarang ya Ustaz. Copy paste itu dari dulu ternyata. Copy paste itu dari dulu. Jadi mungkin Belanda itu udah males nyari hukum, oh ternyata di Perancis ini lumayan juga bagus, ya sudah di copy paste. Indonesia juga gitu, di copy paste, kira-kira seperti itu. Jadi copy paste itu sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan abad-abad ini ya. Oke, lanjut. Nah, Napoleon tadi itu juga mengkodifikasi ya kan, mengkodifikasi hukum Romawi, jadi copy paste hukum Romawi kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau nanya? Nggak nanya, hanya menganu saja. Berarti copy paste itu bisa jadi dalil hukum ya? Nah ini buktinya. Kan kalau Copy ada paste Ustaz. Yang tidak copy paste itu hanya hukum Islam. Karena itu sudah dari malaikat ya. Malaikat yang
dari kalau yang lainnya sudah males mikir kayaknya ya. Udah banyak kerja. Tanya Bu, Jadi terkait tinggal copy paste. hukum kontinental. Nah, ini kan untuk di Indonesia menganut hukum kontinental karena memakai hukum dari Belanda dan Belanda dari Prancis, Eropa dalam hal ini. Nah, kalau Belanda sendiri yang ngambil dari Prancis disebut hukum apa itu, Bu? Apa kontinental juga? Iya, Kontinental. Ustadz. Oh, Yeah. Jadi sistem hukum Eropa kontinental itu yang berlaku di negara-negara Eropa. Contohnya di Perancis, Belanda, Jerman, Inggris ya. Kalau nggak salah itu Italia itu mereka menggunakan sistem Eropa kontinental yang yaitu adanya dengan ciri adanya undang-undang dasar, ada undang-undang, ada BW seperti ini. Nah, kalau yang sistem hukum Anglo-Saxon seperti yang ada di Amerika. Nah, di Amerika itu kan hakimnya itu pakai juri, ya, pakai jurisprudensi. Jadi di Amerika itu ada undang-undang, tapi lebih kepada dalam memutus hal tertentu itu bersumber dari jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan hakim yang terdahulu, kemudian diperbarui. Tuh. Karena itu mereka nggak pakai undang-undang. Tapi kalau sistem hukum Eropa kontinental seperti kita, itu kan hukum hakim dalam menetapkan sesuatu, polisi dalam menetapkan dia menjadi tersangka, ya, jaksa dalam melakukan penuntutan itu harus bersumber dari undang-undang. Tuh. Tapi kalau di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Korea, ya setahu saya itu Korea Selatan, nah itu dia menggunakan jurisprudensi. Jadi ketika misalnya sudah pernah ada kasus tentang pemerkosaan misalnya, ya sudah pakai hukum itu yang sudah di jurisprudensikan, sudah menjadi suatu putusan hakim itu pakai itu. Kalau ada pembaruan nanti dia berijtihad lagi terkait itu. Kira-kira gitu bedanya. Ya Ustaz. Setahu saya itu Ustaz Nurali. Ustaz Nurali ini lebih pintar dari saya ini ngetes tok ini Ustaz Nurali ini. Wahyu sama Ustaz Nurali ini ngetes saja kalau ke saya. Oke. Lanjut ya. Ibu, monggo. Nah, di tahun 1848 hukum privat ini 1000 tahun ya, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kan 1945. Nah, BW ini sudah berlaku 100 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi betapa sudah mendarah daging itu ya. Ini aja Indonesia aja merdeka belum 100 tahun. Iya kan Ustaz? Belum ya, belum 100 tahun kan? Belum, Masih berapa? Sedangkan BW ini sudah berlaku hampir 100 tahun di Indonesia. Jadi sudah kayak hukum Indonesia ya. Jadi mendarah daging sudah berlaku lah kira-kira begitu. Hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa yang dikodifikasi yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Nah, hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh di Belanda. Nah, dengan diadakannya beberapa pengecualian agar agar menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Jadi kan ini loh budaya copy paste ya. Jadi ini udah tiruan ini hukum di Indonesia itu adalah kodifikasi tiruan dari kodifikasi yang di Belanda. Cuma di Indonesia kan ada beberapa golongan. Nanti saya lanjutkan ya. Nah, ini tentu saja ya, walaupun itu adalah dari Belanda, dari negeri yang dari
hukum yang berlaku di negeri Belanda yang dan berlaku di Indonesia, saya sampaikan tadi adanya asas konkordasi. Ya, asas konkordasi itu maksudnya adalah asas penyesuaian atau asas persamaan, ya, terhadap berlakunya hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada di Belanda, ya, di pasal 181. IS itu beda lagi ya. IS itu indisce reglement atau indisce statut gitu. Intinya ini terkait IS ini peraturan Hindia Belanda untuk Indonesia, untuk negara jajahan. Nah, di aturan itu menyebutkan bahwa untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Ya, ini adalah bisa disampaikan. Artinya hukum kodifikasi yang ada di Belanda itu juga berlaku di negeri Indonesia sebagai jajahan Belanda pada saat itu. Itulah yang dimaksud dengan asas konkordasi, ya saudara ya. Jadi asas konkordasi sebagai dasar bahwa apa yang berlaku di negeri Belanda itu berlaku juga di jajahannya termasuk Indonesia. Sesuai dalam pasal 131 ayat 2 IS, Indonesian Statement atau Reglement gitu. Nah, kemudian sumber pokok hukum perdata ialah Burgerlijk Wetboek. Adalah pendudukan Perancis. Nah, itu tadi ya, sudah saya sampaikan dari Perancis. Nah, berlakunya asas konkordasi, tadi saya sampaikan, tidak hanya Burgerlijk Wetboek, tetapi juga Wetboek van Copenhagen atau KUH Dagang. Ya, jadi dua itu yang berlaku juga sampai sekarang, BW dan juga Wetboek van Copenhagen atau KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Jadi kodifikasi hukum artinya apa yang ada di Indonesia, ya, yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan yang diberlakukan di Belanda itu menjadi contoh adanya penerapan hukum Eropa di Indonesia. Oke. Nah, kemudian adalah ketika Indonesia sudah merdeka, ya. Ketika Indonesia sudah merdeka, kan itu founding father kita itu kan hanya maksudnya merumuskan Pancasila dan juga konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sisanya itu kan masih merupakan warisan ya dari Belanda berdasarkan pada aturan peralihan pasal 1. Ya, di situ disebutkan bahwa segala peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum dibuat undang-undang atau aturan yang baru. Ya, jadi itu di pasal peralihan, pasal 1 aturan peralihan. Jadi apa-apa yang sudah berlaku, hukum yang sudah berlaku itu tetap berlaku sepanjang belum diatur tersendiri. Gitu. Nah, kemudian seiring Indonesia merdeka dan juga sampai saat ini ada beberapa hukum, pembaruan hukum ya. Jadi tidak serta-merta ini tuh berlaku semuanya, tidak. Tetapi ada beberapa yang kemudian dicabut, direvisi, diperbarui. Antara lain adanya undang-undang tentang pokok agraria, tentang tanah. Ya, jadi berkaitan juga dengan kepemilikan tanah tadi kan saya nyampaikan ya, kalau di BW itu dulu, zaman dulu kayak gitu. Contohnya Ustadz Nur Ali misalnya menempati tempat tertentu sampai beranak pinak itu bisa mengajukan hak milik. Tapi kemudian aturan itu diubah ya di UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang tanah, hak tanah, kemudian status tanah, kemudian dan lain-lain lah ya. Seperti itu. Ada juga mengenai bumi, air, serta kekayaan. Dan juga yang paling sering kita pakai adalah terkait dengan perkawinan. Karena di BW ini kan juga
diatur juga tentang perkawinan. Tapi kemudian diatur tersendiri di dalam undang-undang UU tentang perkawinan. Termasuk juga sampai sekarang juga undang-undang itu juga banyak direvisi ya. Artinya misalnya terkait dengan batas minimal calon mempelai itu berapa minimalnya supaya diperbolehkan untuk menikah sah secara hukum. Kira-kira begitu. Oke, jadi berlakunya BW ini sampai sekarang juga tetap berlaku selama ya tidak ada undang-undang yang mengatur atau yang menggantikan. Jadi beberapa pasal di hukum Burgerlijk Wetboek ini masih tetap berlaku. Ya, jadi ada beberapa pasal yang masih berlaku. Nanti sambil ini sudah saya share ya Ustaz-Ustazah ya. Jadi nanti sambil dibaca-baca di link Google Drive itu sudah saya sematkan. Nanti jenengan bisa download di situ. Oke. Sebentar yang ingin saya sampaikan. Nah, ini ya. Tadi kan berlakunya hukum perdata berdasarkan asas konkordasi. Nah, hukum perdata atau BW dan juga hukum dagang ini berlaku untuk siapa aja. Gitu ya. Yang pertama adalah golongan pertama yaitu golongan Eropa, ya termasuk orang Belanda. Jadi di zaman-zaman tahun 1800-an itu di Indonesia kan banyak orang-orang Belanda tuh. Nah, kenapa saya nggak hidup di zaman itu ya? Siapa tahu suami saya orang Belanda. Oke. Jadi golongan pertama itu golongan Eropa. Tentu saja ya, karena ini kan berlakunya BW ini kan untuk mengakomodasi ya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa yang ada di Indonesia. Nah, sehingga otomatis BW itu berlaku untuk orang-orang Eropa. Nah, golongan kedua adalah Timur asing Tionghoa dan Timur asing bukan Tionghoa. Seperti di Arab ya, Arab dan India. Banyak ya, jadi masa itu juga banyak orang Arab dan juga ras India. Dan juga Cina ya. Jadi yang Tionghoa. Nah, kemudian golongan terakhir yang berlaku BW adalah golongan pribumi ya kita ini. Pribumi kayak gimana gitu ya kata-kata pribumi. Golongan pribumi atau bumi putra yang menggunakan hukum Belanda hukum perdata adatnya masing-masing. Nah, perlu diingat golongan bumi putra dapat melakukan penundukan hukum terhadap hukum Eropa baik secara diam-diam ataupun secara tegas dan terang-terangan. Gitu ya. Jadi pada sejarahnya yang saya tahu itu antara orang Belanda dan orang Indonesia itu banyak yang bersinergi. Ya, jadi ada beberapa orang-orang pribumi itu yang berinteraksi, kemudian bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang-orang Belanda. Banyak orang-orang pribumi itu yang menjadi pejabat-pejabat strategis gitu. Artinya bukan hubungannya itu bukan antara penjajah dengan yang dijajah, seolah-olah orang Indonesia itu benar-benar kerja rodi gitu. Tapi ternyata di sepanjang sejarah ya yang belakangan sedikit saya ketahui itu interaksi antara orang Belanda dan orang Indonesia itu juga banyak yang interaksinya itu bukan seperti penjajah dan jajahan, tetapi seperti rekan aja. Jadi ada orang Eropa, ada orang pribumi. Gitu. Orang pribumi ya punya hak bisa sekolah di sekolah Belanda, bisa berprofesi juga profesi-profesi yang terhormat, kira-kira begitu. Nah, dalam hal-hal orang masyarakat pribumi yang kondisinya seperti itu, dia bisa menundukkan pada hukum Eropa. Nah, apalagi kalau ada yang menikah misalnya dengan orang-orang Eropa,
Gitu. Nah, maka dia kan terang-terangan tunduk pada hukum Eropa. Kira-kira seperti itu. Nah, tahapannya ya, tahapan awal pembentukan ya, Belanda menerapkan sistem hukum sipil Eropa kontinental yang berasal dari hukum Romawi. Tadi sumbernya Romawi ya, Romawi, terus kemudian di ATM oleh Perancis, dari Perancis di ATM oleh Belanda, Belanda di ATM oleh salah satunya Indonesia. Nah, kemudian perubahan hukum Perancis ya yang dikodifikasi oleh Napoleon menjadi Kode Sivil Perancis atau Kode Napoleon, dan kemudian dikodifikasi terus kemudian dimodifikasi oleh Belanda menjadi Burgerlijk Wetboek. Nah, kodifikasi Burgerlijk Wetboek dibentuk ya, terus kemudian ada prinsip asas konkordasi tadi, penyamaan hukum antara di Indonesia dengan di Belanda. Nah, kemudian pada periode pendudukan Jepang, kita juga pernah diduduki oleh Jepang ya. Tetapi pada saat itu tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi. Ya, jadi KUH Perdata masih tetap digunakan pada saat kedudukan Jepang itu. Nah, kemudian periode kemerdekaan hingga saat ini. Jadi pemberlakuan KUH Perdata berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 itu tetap menjadi sebagai induk hukum perdata. Ya, jadi BW itu tetap sebagai induk hukum perdata. Nah, kemudian ada perkembangan ya, perkembangan dan pembaruan terkait dengan hukum perdata juga masih berlaku. Tapi prinsip-prinsip dasar hukum Eropa kontinental dan hukum Romawi juga masih menjadi landasan hukum perdata di Indonesia. Makanya saya sampaikan tadi ya, doktrin itu juga bisa menjadi sumber hukum. Dari mana Anda mengatakan A? Dari doktrin ini, gitu ya. Doktrin itu bisa menjadi satu landasan hukum, menjadi satu sumber hukum. Nah, kemudian perkembangan terkini, ya banyak muncul fenomena, misalnya pandemi COVID, ya kan? Ya dulu kan masa ada kuliah online kayak gini kan? Gara-gara pandemi COVID ini kan kita jadi apa-apa bisa kuliah online. Mbak Reni takut siang. Nah, kemudian ada kontrak digital, ada aset digital. Misalnya kalau orang zaman dulu ya Ustaz saya, ya sudah emas itu ya emas yang berbentuk emas. Tapi kalau anak-anak Gen Z ini ya, contohnya Mbak Nabila ini ya, nah yang anak-anak Gen Z sekarang, emas itu kan nggak harus berbentuk emas, ya. Emas itu bisa berbentuk saham gitu ya, berbentuk sesuatu yang ada di HP itu dia punya berapa gram itu nanti bisa ditukar di Pegadaian. Terus Bitcoin dan seterusnya. Yang Bitcoin awalnya harganya 12 juta, sekarang bisa sampai 12 miliar ya, 1,2 miliar. Dan banyaklah macam-macam. Itu kan juga berkaitan dengan hukum perdata ya. Jadi ada sampai yang kemarin itu sampai kepala cabang BRI mana itu yang dibunuh itu kan gara-gara itu ya, apa namanya, aset-aset digital, kira-kira begitu. Itu adalah eh, perkembangan terkini terkait dengan hukum perdata. Itu kan terkait hukum perdata juga. Itu termasuk tadi saya sampaikan terkait dengan Shopee. Begitu. Gila. Ditunggu.
Sudah di sudah ditelepon Pak Sony. Saya rasa cukup nggih, Ustaz Sada. Sebenarnya deep learning kan. Sudah nggih, Ustaz Sada. Nggih, Jika Bu. ada pertanyaan nanti bisa jenengan kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu dan juga untuk presensi saya absenkan nggih. Ini pasti masuk semua lah ya. Saya anggap masuk semua. Materi ini bisa gitu. Enggak, materinya sudah saya share Ustaz di di Google Drive di grup. Sama Nggih. yang materi yang kemarin ya Bu Im? Nggih. Ini saya semester ini mau merapi-rapikan materi biar mahasiswanya mendapatkan haknya. Mau nanti saya rapikan setiap pertemuan nanti saya beri PPT-nya nggih. Nggih, Bu Im. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Tetap semangat Ustadz Ustadzah walaupun tugasnya banyak. Nanti kalau memang nggak kuat dengan penugasan itu, jangan bilang sama saya ya. Nanti tak sentilin dosen-dosen yang tugasnya banyak itu ya. Atas namanya Wadek 1 nanti saya ngomongnya. Inggris banyak ya. Saya tuh kebanyakan tugas PPG-nya ini loh Bu Im, ya Allah. Wahyu juga PPG. Barengan ya Allah, rasanya cekot-cekot. Bahasa Inggris aman ya Ustaz Ustazah ya. Soalnya Aman, kan bukan Bu. orang PAI. Oh, aman Bukan sekali. lebih aman ya. Aman. Bisa Aman kali itu sampai WA di grup pakai bahasa Inggris. Wahyu aman Mbak aman. Aman pokoknya wis. Katanya Pak Nurali sampai tangannya keringetan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya gobios Bu. Oh, dinikmati aja Ustaz Ustazah, dinikmati aja perkuliahan ini. Ditanyain. Soalnya itu langsung dikasih kuis. Dikasih kuisis juga, terus ada tugas luar PR. Oke ya sudah. Saya akhiri ya Ustaz Sada ya, udah ditelepon lagi sama Pak Soding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im. Monggo.